Selamat pagi peserta didik. Kita ketemu lagi di semester 2 dengan tahun yang baru. Harapan Bapak, semua peserta didik memiliki semangat yang baru karena kita sudah di tahun 2021. Nah, sekarang Bapak akan memberikan pelajaran di semester 2. Pada pelajaran matematika, kita masuk pada bab 6. Pada bab 6, kita akan mempelajari yang namanya keliling dan luas bangun datar. Ya, keliling dan luas bangun datar. Pada pertemuan hari ini, Bapak akan menjelaskan tentang keliling bangun datar. Kita akan mempelajari keliling bangun datar. Bangun datar yang kita pelajari untuk pertemuan yang pertama, kita akan mempelajari yang namanya keliling bangun datar persegi dan persegi panjang. Sebelum Bapak jelaskan bagaimana cara mencari keliling bangun datar persegi dan persegi panjang, terlebih dahulu Bapak akan menjelaskan apa yang disebut dengan keliling bangun datar. Ya, keliling bangun datar adalah jumlah panjang seluruh sisi yang mengelilingi bangun tersebut. Jadi pada bangun datar itu ada sisi, ya, ada sisi yang mengelilingi bangun datar tersebut. Jika kita menjumlahkan panjang seluruh sisi yang mengelilingi bangun datar tersebut, baru kita dapat mengetahui berapa keliling dari bangun datar tersebut. Seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, Bapak akan menjelaskan keliling bangun datar persegi dan persegi panjang. Ya, perhatikan. Sekarang Bapak ambil keliling bangun datar yang pertama adalah bangun datar persegi. Semua bangun datar persegi dikatakan persegi jika memiliki 4 sisi yang sama panjang. Jadi kalau persegi itu, keempat sisinya sama panjang. Ya, inilah keempat sisinya memiliki ukuran yang sama panjang. Biasanya ada lambang seperti ini. Ada garis kecil di tengah-tengah panjang sisinya. Ini menyatakan, garis kecil di sini menyatakan bahwa keempat sisinya itu memiliki ukuran yang sama. Artinya, kalau Bapak buat persegi A, B, C, D, maka sisi AB sama panjang dengan sisi BC, sama panjang dengan sisi CD, dan sama panjang dengan sisi AD. Itulah yang disebut dengan bangun datar persegi. Kalau kita secara manual mencari keliling persegi, kita bisa menjumlahkan seluruh sisinya. Berarti mencari kelilingnya sama dengan jumlahkan seluruh sisinya. Sisi AB tambah, ya, sisi BC tambah sisi CD tambah sisi AD. Karena persegi itu memiliki 4 sisi yang sama panjang. Maka kalau Bapak buat ukuran panjang sisinya adalah 8 cm, maka kita tidak perlu menuliskan berapa panjang sisi AB, berapa panjang sisi BC, berapa panjang sisi AD. Kenapa? Karena tadi sebelum Bapak buat contoh di papan tulis, Bapak sudah mengatakan bahwa simbol garis kecil yang ada di tengah-tengah sisinya panjang sisi adalah menyatakan ukuran yang sama.
bisa kita buat keliling dari persegi ABCD di atas adalah 8 cm tambah 8 cm tambah 8 cm tambah 8 cm sama dengan ya 32 cm keliling dari persegi ABCD tersebut. Tapi rumus di sini pun sudah benar kalau kamu mau menggunakan rumus keliling untuk mencari persegi. Tapi ada rumus yang paling singkat untuk menentukan keliling persegi panjang. Rumus yang paling singkat adalah keliling sama dengan 4 kali sisi. Ini rumus yang paling singkat menemukan keliling persegi. Rumus ini apa yang Bapak gunakan? Sama seperti gambar di depan dengan ukuran yang sama, menggunakan keliling dengan cara menggunakan keempat sisinya. Di sini Bapak jelaskan rumusnya ini K sama dengan 4 kali S. K ini adalah keliling, 4 ini adalah jumlah seluruh sisi dari persegi, sementara S ini adalah panjang sisinya, ukuran sisinya. Maka ketika kamu disuruh mencari keliling, kita harus selalu menuliskan rumusnya. Ini sudah Bapak tuliskan rumusnya. Maka kita masukkan keliling sama dengan 4. 4 ini nggak bisa diganti. Ya, kenapa? Karena 4 ini sudah menyatakan 4 sisi yang sama panjang. Gak boleh diganti ini jadi 5, 3, 2, 1. Tidak boleh. Ya. Kali berapa panjang sisinya di sini? 8 cm. Keliling sama dengan 4 kali 8 sama dengan 32 cm. Jadi rumus untuk menentukan keliling dari persegi adalah keliling sama dengan 4 kali sisi. Kalau kamu menggunakan ya dengan cara menjumlahkan seluruh panjang sisinya, maka jawabannya pun sama dengan menggunakan rumus keliling sama dengan 4 kali sisi. Dari pembelajaran Bapak hari ini tentang keliling persegi, Bapak harapkan semua peserta didik dapat memahami penjelasan dari Bapak. Sekarang contoh yang kedua Bapak kasih. Ya. Contoh yang kedua ini sebuah persegi. Ya, persegi dengan sisi yang sama panjang. Sekarang ini Bapak ganti. Ya. Tadi sisi yang diketahui. Sehingga kita disuruh mencari keliling. Sekarang yang Bapak buat keliling dari persegi, kelilingnya adalah 49 cm. Tentukan sisinya. Sisi sama dengan titik-titik. Bagaimana kita cara menentukan panjang sisi dari sebuah persegi dengan mengetahui keliling persegi tersebut? Rumus yang kita gunakan tetap sama. Karena mencari keliling tadi, keliling persegi adalah keliling sama dengan 4 kali sisi.
Oh, udah bisa ini nak. Coba. Kelilingnya 60. Ya, kelilingnya 60. Berapa panjang sisinya? Ya, 60 sama dengan 4 kali sisi. Kita balik. Sekarang yang ditanya sisi. Sisi sama dengan 60 bagi 4. Hasilnya adalah 15 cm. Ya, 15 cm. Maka kalau sudah kita menemukan yang panjang sisinya, apakah benar sisinya 15 cm? Dapat kita buktikan dengan mencari benar nggak panjang sisi yang di sini 15 cm, kelilingnya adalah 60 cm. Itu bisa kita buktikan. Ya, caranya adalah ya sekarang sisinya keliling sama dengan 4 kali sisi. Keliling sama dengan 4 kali 15. Hasilnya adalah 60 cm. Berarti sisi yang kita cari di sini adalah benar. Ya, jadi kita tinggal membaginya. Kalau untuk mengetahui panjang sisi dari sebuah persegi. Tapi kalau kita mencari keliling, ya, rumusnya adalah 4 kali sisi. Mudah-mudahan penjelasan Bapak di sini, ya, semua peserta didik dapat memahaminya. Sekarang kita masuk ke bangun datar yang kedua, keliling bangun datar yang kedua. Ya, keliling bangun datar yang kedua adalah persegi panjang. Ya, yang kedua adalah persegi panjang. Suatu bangun dikatakan persegi panjang jika sisi yang berhadapan mempunyai ukuran yang sama, yang berhadapan. Berarti dia sehadap, yang sama. Maka gambar dari persegi panjang adalah seperti ini, nak. Ya, ada dua sisi yang sama panjang yang berhadapan. Bapak buat A, B, C, D. Berarti sisi yang berhadapan adalah sisi AB sehadap dengan sisi CD. Maka ukuran AB sama dengan ukuran CD. Ya, Bapak kasih ukurannya di sini adalah 10 cm. Terus sisi AB, ya, Bapak kasih garis kecil 2 yang menyatakan, ya, panjang sisi AB sama panjangnya dengan sisi BC. Jadi kalau sisi AB 6 cm, maka sisi BC adalah 6 cm. Tidak perlu ditulis AB, sisi AB 10 cm, sisi CD 10 cm. Ini sudah mewakili. Nah, kenapa? Karena lam tanda yang di tengah ini menyatakan seukuran yang sama panjang sisi AB dengan panjang sisi CD. Begitu juga sisi AD panjangnya sama dengan BC. Nah, rumus mencari keliling persegi panjang adalah keliling sama dengan 2. Kenapa 2? Karena memiliki 2 sisi yang berbeda, 2 pasang, ya, memiliki 2 pasang, ada lebar, ada panjang, kali panjang tambah lebar. Ini dalam kurung. Kalau dalam matematika, arti dalam tanda kurung ini berarti itu yang pertama kali dikerjakan, ya. Terus P ini menyatakan panjang, L ini menyatakan lebar. Keliling sama dengan 2 kali
lebarnya adalah 6 cm. Setelah itu ini dalam kurung tadi sudah Bapak katakan, ini yang pertama kali dikerjakan. 10 tambah 6 sama dengan 16 cm kali 2. 2 kali 16 cm sama dengan 32 cm. Inilah keliling persegi panjang A, B, C, D. Ya, boleh juga kamu menjumlahkan seluruh panjang sisi dari persegi panjang. Berarti kalau kamu menggunakan cara menjumlahkan seluruh panjang menjumlahkan sisi dari seluruh persegi panjang sisinya, maka kamu akan menggunakan keliling sama dengan 10 cm tambah 6 cm tambah 10 cm tambah 6 cm. Hasilnya tetap 32 cm. Ya, jadi rumus yang paling singkat menentukan keliling persegi panjang adalah 2 kali panjang tambah lebar. Ini di dalam tanda kurung. Apa artinya rumus panjang tambah lebar ini di dalam tanda kurung? Itu menyatakan pengerjaannya pertama kali dikerjakan. Nah, ini adalah untuk menentukan keliling persegi panjang. Sekarang, bagaimana cara mengetahui ya panjang atau lebar dari sebuah persegi panjang jika diketahui kelilingnya? Contoh, sebuah persegi panjang memiliki keliling 100 cm. Kelilingnya 100 cm. Terus panjangnya sama dengan 20 cm. Ditanya lebarnya titik-titik berapa dari persegi panjang tersebut. Ya, rumus untuk mencari keliling adalah 2 kali panjang tambah lebar. Maka untuk mencari lebar tetap kita menggunakan rumus keliling, cuma ya ada perubahan. Maka mencari lebar sama dengan keliling bagi 2 kurang 20 cm. Ya, jadi 20 cm ini adalah panjang. Jadi lebar sama dengan keliling bagi 2 kurang panjang. Maka kita masukkan lebar sama dengan 100 bagi 2 kurang 20 cm. Sama dengan 100 bagi 2 sama dengan 50 cm kurang 20 cm, dapatlah lebarnya 30 cm. Nah, untuk membuktikan benarkah kelilingnya 100 meter dengan sudah menentukan lebar dari persegi panjang tersebut, bisa kita buktikan. Rumus mencari keliling dari persegi panjang adalah keliling sama dengan ya 2 kali panjang tambah lebar. Sama dengan 2 kali berapa tadi panjangnya? Panjangnya adalah 20
cm, ya. Tambah lebarnya di sini 30 cm. Tutup kurung. Sama dengan 20 tambah 30, 50 cm kali 2 sama dengan 100 cm. Berarti lebar yang kita cari tersebut adalah 30 cm dengan keliling 100 cm. Ya. Nah, sekarang perhatikan itu menjadi lebar. Bagaimana kalau mencari panjang? Sama. Kalau yang disuruh mencari panjang berarti panjangnya yang harus kita cari. Panjang sama dengan keliling bagi 2 kurang lebar. Jadi kalau mencari lebar, rumusnya adalah lebar sama dengan keliling bagi 2 kurang panjang. Kalau mencari panjang, ya, adalah panjang sama dengan keliling bagi 2 kurang lebar. Jadi itulah materi kita di pertemuan pertama di semester 2 tentang mencari keliling dan luas bangun datar. Sebelum Bapak tutup pembelajaran hari ini, Bapak akan mengingatkan kembali, ya, untuk menentukan keliling dari bangun datar persegi, rumusnya adalah 4 kali sisi. Jika keliling dari sebuah persegi diketahui, kita disuruh untuk mencari sisinya, maka kita akan mengubah rumus dari keliling tersebut menjadi sisi sama dengan keliling bagi 4. Kalau yang diketahui keliling dari sebuah persegi. Yang kedua, materi kita adalah tentang keliling persegi panjang. Rumus mencari keliling persegi panjang adalah 4 kali untuk mencari keliling persegi panjang, rumusnya adalah 2 kali panjang tambah lebar. Jika yang diketahui keliling dan lebar, kita disuruh menentukan panjang. Rumusnya adalah panjang sama dengan keliling bagi 2 kurang lebar. Kalau kita disuruh mencari lebar, maka rumusnya adalah, ya, keliling bagi 2 kurang lebar. Mudah-mudahan penjelasan yang Bapak sampaikan pada pertemuan yang pertama ini mudah-mudahan dimengerti oleh para peserta didik. Dan Bapak akan menyuruh peserta didik untuk mengerjakan latihan yang ada di buku cetak matematika. Ya, kamu kerjakan di halaman 82 dan halaman 85, latihan 1 dan latihan 2. Jadi tugas kamu silakan kamu kerjakan di buku cetak, ya. Soalnya dari buku cetak kamu kerjakan di buku latihan. Latihan 1 halaman 82 seluruhnya, ya. Dan latihan 2 halaman 84 sampai 85 seluruhnya, ya. Itu kamu kerjakan di buku latihan matematika, soalnya ada di buku cetak. Mudah-mudahan pertemuan ini semua peserta didik dapat memahami apa yang Bapak sampaikan. Selamat pagi semua peserta didik.